Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam keagama, salam sehat. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu tamu dan sahabat keagama yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama adalah Bapak Gubernur Bank Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan, Pak Ferry Warjio. Yang saya cintai dan saya banggakan Mas Ganjar Pranowo, Ketum PPK Agama yang ini dalam perjalanan. Semoga sehat terus, Mas. Kemudian juga Pak Paripurna yang hari ini saya salib dulu sambutannya. Dan Mas Cahyadi Joko Sukmono, sudah lama tidak ketemu. Prof. Irfan dan juga Mas Rahmawan Budiarto dan teman-teman keagama di seluruh penjuru tanah air dan juga mungkin dari luar negeri juga bisa mengikuti acara ini. Saya sangat senang hari ini bisa hadir dalam forum sinergi UGM dan Keagama yang ke-6 hari ini dan temanya luar biasa karena kita tahu dalam 1 tahun ini pandemi ini telah memberikan dampak yang luar biasa, bukan hanya dampak kesehatan tetapi juga dampak ekonomi. Dari survei ADB itu disebutkan 50% lebih UMKM kita menutup usaha. Kemudian ada 88% usaha mikro tidak memiliki tabungan lagi, bahkan sudah 39% itu ngutang ke keluarga terdekat. Pada itu kita juga melihat lebih dari 60% usaha mikro kecil mengurangi tenaga kerja. Ini masalah kita dalam 1 tahun terakhir ini. Dan kita tahu UMKM ini merupakan suku guru perekonomian kita, menyerap sangat banyak sekali tenaga kerja, dan bahkan menjadi bumper ketika situasi krisis terjadi. Dan kita tahu bahwa UMKM ini menjadi bagian yang terbesar juga, dari PDB-nya 61,07%, kemudian ekspor itu baru kecil ya 14,37%. Jadi UMKM menjadi tema penting yang kita bahas pada hari ini dan kita tahu bahwa dalam 1 tahun ini banyak upaya yang kita sudah lakukan, setidaknya untuk survival, untuk bertahan dulu. Pemerintah sudah memberikan banyak bansos produktif kepada UMKM dan ini mungkin akan dilanjutkan di 2021. Dan kita tahu juga ada upaya untuk creating demand, ya, mendorong munculnya permintaan. Misalnya dengan mengkampanyekan membeli produk UMKM, saya kira ini sangat penting sekali kepada kita untuk bagaimana memperluas menyerap produk-produk UMKM. Karena kita tahu dari beberapa survei, kelas menengah kita itu sekarang malas berbelanja, masih menunggu standby untuk berbelanja. Dan saya kira sekarang ini saatnya kita bergerak untuk menggerakkan ekonomi, tidak lagi dengan menyimpan lagi tabungan, tetapi mencoba untuk berbelanja dan pada saat yang bersamaan kita juga mendorong bangkitnya pada UMKM. Tentu kita sadar bahwa momentum ini juga harus kita pakai sebagai momentum transformasi supaya UMKM kita naik kelas gitu ya. Berbagai perbaikan ekosistem itu harus betul-betul kita lakukan. Pemerintah sudah mempunyai undang-undang Omnibus Law. Omnibus Law itu satu sisi, tetapi yang paling penting sebenarnya adalah implementasi dari Omnibus Law itu supaya betul-betul memudahkan usaha UMKM secara regulasi dan juga dari birokrasi. Tapi PR kita juga masih cukup banyak. Kita perlu menyiapkan UMKM kita setelah ekosistemnya dibuka, diberi ruang, adalah menyiapkan UMKM kita bisa masuk dalam supply chains, baik nasional maupun global. Ini bukan suatu yang mudah karena harus upayanya dimulai dengan cara mungkin kita harus mulai dengan pendampingan dan tentu saja kita bicara soal inkubasi bisnis dan lain-lain. Kita perlu mengenalkan UMKM itu di digital tadi yang dilakukan Mas Ganjar luar biasa, bagaimana mengintegrasikan UMKM kita kepada rantai pasok nasional maupun global ini melalui digitalisasi. Karena jumlah UMKM yang masuk ruang digital masih cukup kecil sehingga kita perlu mempush ini, tetapi tidak bisa serta-merta begitu, harus ada upaya untuk melakukan inkubasi dan pendampingan. Dan yang lain adalah soal akses pembiayaan.
ini urusan nanti dengan OJK, dengan juga nanti mungkin dari Pak Ferry juga ingin menyampaikan bahwa persoalan pembiayaan ini menjadi persoalan kita bersama. Karena sekarang ini kalau kita lihat datanya baru sekitar 20% UMKM mengakses pembiayaan yang ada di perbankan. Itu yang perlu kita selesaikan ke depan. Oleh karena itu webinar ini sangat penting bagi kita, bukan saja menjadi bagian dari kita mengetahui apa saja kebijakan dan inovasi yang harus kita lakukan di masa pandemi, tetapi kita terus mendorong supaya upaya membangun ekosistem yang lebih baik terus kita lakukan. Saya mengajak semua pihak untuk mengeroyok ini secara bersama-sama. Ini tidak bisa dilakukan hanya oleh satu pihak. Universitas harus terlibat, pemerintah daerah terlibat, Bank Indonesia, OJK, semua pihak terlibat sehingga ini menjadi kerja kita bersama dan UMKM betul-betul menjadi soko guru perekonomian Indonesia. Sekira itu yang ingin saya sampaikan, tetap semangat, jangan patah semangat, terus bekerja, salam kagama.